Bunda, gimana kabarnya? Semoga masih selalu semangat dan selalu bahagia. Saat ini, sang penyuluh hukum sedang bersama seorang narasumber, penyuluh hukum ahli media, Bapak Sudaryadi. Ya. Pak Sudaryadi, bagaimana kabarnya? Baik, bisa. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang mudik. Karena banyak banget lovely people yang penasaran dengan surat edaran yang baru aja terbit. Surat edaran tentang larangan mudik. Itulah kenapa sang penyuluh hukum pada siang ini mengundang Bapak Sudaryadi untuk menjelaskan kepada kita semua tentang surat edaran tersebut. Pak Yadi, kita mau tanya nih, sebenarnya apa sih definisi mudik di dalam surat edaran di larangan mudik itu? Jadi pengertian mudik di dalam essay ini adalah perjalanan pulang ke kampung halaman selama di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Memang pengertian ini lebih spesifik untuk perjalanan di bulan Ramadan dan di Hari Raya 1442 Hijriah ini, Teresa. Oke, baik. Jadi larangan pulang kampung di hari raya gitu ya? Iya. Oke. Dan Ramadan. Dan Ramadan, baik. Nah itu larangannya itu untuk siapa ya? Untuk semua masyarakat, pihak-pihak tertentu aja atau gimana Pak? Ya, ini sebenarnya sih peniadaan mudik ini larangan untuk sementara selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri itu untuk moda kendaraan darat, misalnya kayak mobil, motor itu kan termasuk kendaraan darat ya. Terus kemudian moda angkutan laut, udara, itu juga yang lintas kota, kabupaten, provinsi dan negara. Yang tujuannya tentunya ini untuk mengurangi mobilitas orang selama di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Jadi untuk mengurangi mobilitas biar tidak terjadi penyebaran COVID-19 yang lebih luas lagi ya. Iya, betul. Ya, tuh lovely people, berarti itu untuk kebaikan kita semua juga loh larangan mudiknya. Tapi kita juga mau tahu kali ya, mau tahu pasti tentang hal-hal lainnya selain yang tadi dijelaskan oleh Bapak Sudaryadi. Selain pihak-pihak tadi gitu kan, ada nggak sih pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu yang dikecualikan? Ya, sebenarnya ada ya, betul. Jadi memang ada pengecualian, diperbolehkannya suatu perjalanan gitu ya. Pertama adalah yang diperbolehkan itu untuk pengantar logistik, itu diperbolehkan. Kemudian untuk hal-hal yang sangat penting juga gitu, misalnya perjalanan dinas gitu, perjalanan dinas itu diperbolehkan. Terus kemudian menjenguk orang sakit juga diperbolehkan. Kemudian ada duka gitu, ada duka saudaranya yang meninggal gitu, ada kabar duka juga diperbolehkan. Kemudian mengantar orang yang hamil yang akan melahirkan itu diperbolehkan, tapi hanya dibatasi satu orang yang boleh mendampingi seperti itu. Nah kemudian kalau pas persalinan bisa maksimal 2 orang seperti itu. Itu pun harus dengan surat izin keterangan masuk. Ya. Jadi yang pengecualian tadi bisa dilakukan tapi dengan surat ya, nggak bisa begitu aja gitu ya. Iya, betul. Oke. Suratnya itu berlakunya untuk berapa lama Pak? Apakah memang surat itu bisa dituliskan untuk berlaku selama sebulan atau berlaku selama sekian hari atau bagaimana Pak? Itu hanya berlaku selama pulang pergi. Pulang pergi aja? Jadi setiap mau mengadakan perjalanan tadi yang dikecualikan tadi menggunakan surat, tapi hanya berlaku selama pulang pergi. Ketika nanti akan melakukan perjalanan lagi harus ada surat lagi gitu. Jadi tidak bisa seminggu ataupun sebulan misalnya gitu kan. Keterangannya untuk hanya pulang pergi saja. Ya. Jadi satu surat untuk perkegiatan pulang pergi. Pulang pergi. Baik kalau begitu Pak,
kita itu sebenarnya mau kedatangan tamu. Oh iya, Sebentar saya telepon dulu deh. iya, silakan. Nggak apa-apa biar sambil ngobrol ya. Iya. Halo? Oh iya, iya Pak, silakan. Sudah di depan pintu ya, masuk aja Pak. Kebetulan di sini ada tamu juga, silakan Pak, silakan. Sudah di depan pintu. Ah, ini dia orangnya. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Pak penyuluh Pak Silakan. Yadi. Silakan duduk. Lovely people, kita kedatangan tamu istimewa. Ustadz Abdul Rozak. Ya ampun, ini rezeki banget loh. Hari ini kita kedatangan 2 tamu. Tapi sebelumnya saya mau tanya kabarnya Ustadz dulu nih. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Lisa. Sekarang ini yang di samping Pak Ustadz adalah seorang penyuluh hukum ahli aja loh. Iya, terima kasih ya. Kali aja nanti Pak Ustadz kalau ngobrol-ngobrol ya kan, ada hal yang mau ditanyain. Gak apa-apa, kita gabung aja di sini. Terima kasih Mbak Silakan Lisa. Pak. Kalau mau ada. Ini tadi obrolannya rupanya seru kayak saya dengar tentang mudik nih Mbak Lisa ya. Ini Mbak Lisa sama Pak penyuluh Pak Yadi, saya ada pertanyaan. Ini kan saya punya anak mondok pesantren di Jepara. Nah, saya ini mau jenguk. Saya kan tinggal di Jakarta, anak saya di Jepara. Saya ini mau jenguk, kangen sama anak saya karena mondok nggak bisa pulang. Apakah ini tergolong mudik dan apakah ini diperbolehkan? Mohon penjelasannya Pak Penyuluh Pak Yadi. Pertanyaannya bagus loh, gak nyangka loh. Bener nih. Bisa langsung Langsung dijawab. jawab aja Pak. Ya. Terima kasih Bang Rojak untuk panggilannya Pak Haji. Bang Rojak aja nggak apa-apa. Iya, Bang Rojak. Jadi Bang Rojak akan mengadakan perjalanan ya, Iya, menjemput betul, anak betul, di Pak. pesantren ya. Betul, di Ya. Jepara. Tapi anak dalam kondisi sehat ya. Sehat Pak. Maksudnya tidak sakit ya. Tidak sakit. Oh ya, jadi memang Bang Rojak ini bukan mudik tapi akan melakukan perjalanan. Tetapi kalau melihat tadi pengertian yang pengecualian, rupanya Bang Rojak ini perjalanannya nggak masuk itu karena anaknya dalam kondisi sehat, Sehat, gitu, betul. dalam kondisi sehat. Kalau tidak masuk dalam pengecualian yang di dalam SE, artinya memang tidak diperbolehkan itu Bang Oh, Rojak. gitu, Pak, ya. Nah, kecuali memang anaknya sakit, gitu ya. kan, itu bisa diperbolehkan itu dengan surat tentunya. Tapi kalau dalam kondisi sehat, maka perjalanan Bang Rojak tidak diizinkan oleh SE ini. Maka ya harus bersabar terlebih dahulu lah gitu. Mudah-mudahan sih anaknya selalu baik-baik saja di Iya. sana. Alhamdulillah. Iya. Kemudian ini juga Pak Saudari Pak Penyuluh. Ini kan ya namanya orang tua kan kangen nih Pak ya. Tapi ternyata saya ini nekat nih pergi juga ke sana sama keluarga jenguk nih. Apakah ini kena sanksi nih Pak Penyuluh nih, mohon penjelasan juga nih. Namanya kita kangen sama anak gitu kita nekat nih, gimana nih Pak? Ada sanksinya nih? Sanksi tuh. Iya, jadi bagi pelanggar tentu ada sanksi. Hmm. Jadi bagi pelanggar SE ini tentu ada sanksinya. Bang Rojak bisa sanksi pidana, hukuman, sanksi sosial yang tentunya sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada sanksinya Bang Rojak. Gitu ya. Kita dan lovely people dimana Anda berada, kalau nekat melanggar ini bisa terkena sanksi pidana maupun sanksi sosial. Itu bangsa. Begitu Pak itu. Terima kasih penjelasannya Pak Saudara. Ya, saya sebagai warga negara yang baik tentu akan mentaati apa semua peraturan pemerintah yang dilaksanakan. Terima kasih penjelasannya Pak Yadi ini, manfaat lagi buat saya nih. Jangan pulang dulu. Ngobrol-ngobrol kita ya kalau Iya. Ternyata ada sanksinya loh, bahkan ada pidananya juga. Dan tadi Pak Rojak betul. Sebagai warga negara yang baik, kita patuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semua demi kebaikan kita semua kok, ya kan? Satu lagi nih, Pak Sudaryadi. Iya. Kita tanyain lagi ya. Silakan. Nah, ini kan baru-baru ini setelah keluarnya SE, keluar lagi yang namanya adendum SE yang tadi ya. Nah, sebenarnya itu adendumnya mengatur apa sih, sama nggak sama SE tadi gitu? Nah. Oh iya, jadi ada adendum ya. Iya, ada adendum dari SE ini ya. Ya. Jadi adendum SE tersebut menjelaskan
mengenai pengetatan ya, mengenai peniadaan mudik ini, mudik ini ya. Yang sebelumnya SE yang sebelumnya dari tanggal 6 sampai tanggal 17 itu peniadaan mudik atau larangan mudik lebaran. Nah, addendum ini lebih panjang lagi. Jadi dari H-14 sebelum tanggal 6 mulai tanggal 22 April mulai tanggal April sampai tanggal 5, terus kemudian ditambah H+7 dari 18 sampai tanggal 24 Mei. Jadi lebih dari panjang itu peniadaan mudik ini Bang Rojan yang bagi saya. Ini udah mulai tanggal 22. Ini udah berlaku berarti Pak itu ya? Iya betul. Jadi mulai tanggal 22 sudah tidak boleh mudik. Masyarakat penting banget nih Pak ya nih dengan adanya ini nih. Ya. Apalagi sih punya rencana mau keluar kota ya ampun, jadi deh. Ya. Udah dulu ya rencananya ya. Mudah-mudahan masyarakat jadi tahu ya bahwa ada tambahan waktunya nih, bukan pengurangan. Jadi tanggal 22 sampai tanggal 24 Mei. Tanggal 22 April sampai 24. Penting tuh masyarakat nih. Biar kita tahu semua ya. Untung aja kan Pak Sudaryadi menginformasikan kepada kita tentang addendum ini. Coba kalau enggak, Kita kena sanksi pidana. Iya, jangan kan lah lebih kalau saya aja mau pergi gitu rencananya besok kan Sabtu besok. Gimana mau nengok istri kedua? Baru niat Pak ya nih. Yang penting adil ya Ustaz ya. 1, 2, 3, 4 yang penting adil loh. Ya. Canda. Ya udah, terima kasih banyak loh obrolan kita saat ini. Jangan bohong dulu, abis ini kita mau masak untuk buka puasa. Iya, terima kasih. Iya, lovely people. Jadi tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bapak Sudaryadi, dan juga hari ini kita kedatangan tamu satu lagi Bapak Ustadz Abdul Rozak. Dan semoga bincang-bincang kita pada siang hari ini bermanfaat dan bisa memberikan sesuatu yang baik buat lovely people. Sadar hukum, budaya hukum. Sekian dari kami, Sang Penyuluh Hukum. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai jumpa.